Wali Bandung banyak main medsos, mana kerjanya? Saya bilang Anda hidup di zaman dulu, sekarang banyak di medsos tapi kerja juga berprestasi. Itu the new era kan begitu. Kantor Facebook bilang begini, Pak Wali Kota, orang Indonesia ternyata interaksinya sedikit kalau kalimat beritanya serius. Kalau mau interaksinya tinggi, Anda sampaikan pesan Anda dengan cara-cara tidak terlalu serius. Gara-gara riset Facebook inilah pulang dari Amerika, saya rubah. Ternyata masyarakat Indonesia sekarang berubah. Dia ingin melihat pemimpin apa adanya, behind the scene. Apakah jadi pemimpin selalu harus apa istilahnya jaim ya, jaga image? Ternyata enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari istimewa. Saya akan menyerahkan hasil penjualan pelukis Braga yang kita bantu dijualkan lukisannya di NFT lewat platform OpenSea. Dari 500 ribuan laku 0,09 Ethereum setara dengan 4,2 juta rupiah. Jadi ini membuktikan kripto yang ini jelas ada barang yang dijual, ada platformnya, ada value-nya, dan hasilnya tetap jadi rupiah, sehingga kedaulatan rupiah tetap terjaga. Ya, waktu itu saya kedatangan seorang gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, dan beliau menawarkan bagaimana salah satu lukisan yang ada di Galeri Braga 37 ini untuk dipasarkan sama beliau, dan alhamdulillah ada yang kena satu, memang baru satu yang dipasarkan mungkin di kaca dunia buat sama beliau, dan alhamdulillah dari harga kurang lebih lah 1 juta kenanya 4,2 juta dari satu lukisan. Upaya mempercepat digitalisasi UMKM terus dilakukan ke semua penjuru Indonesia. Salah satunya diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang merangkul e-commerce untuk membangun infrastruktur UMKM Go Digital. Bentuk kerjasama tersebut diantaranya pemberian 5.000 unit perangkat komputer atau laptop yang akan dibagikan ke seluruh pelosok desa di Jawa Barat. Pada tahap awal, 100 unit perangkat komputer atau laptop akan diberikan dan ditempatkan di Village Center atau pusat digitalisasi desa. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan e-commerce ini langsung dieksekusi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan perwakilan e-commerce Yikang selaku co-founder dan Chief Operating Officer C serta Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Christine Juarto. Tidak hanya alat pendukung digitalisasi, akan ada pelatihan kepada pelaku UMKM lokal berupa edukasi dan pendampingan pengembangan bisnis untuk memperluas pasar. Ekonomi digital itu adalah ekonomi masa depan. Kalau kita tidak mempersiapkan infrastrukturnya dari sekarang, kita akan ketinggalan. Dan selama ini desa selalu ketinggalan. Nah, oleh karena itu, agar anak-anak desa ini tidak usah pindah ke kota lagi, maka desa harus dimandirikan oleh ekonomi, namanya ekonomi digital. Kami ada 5.300 desa. Berkat kerjasama dengan Shopee akan membangun infrastruktur ekonomi digital di desa, termasuk dengan laptop atau tab yang akan diberikan untuk warga dan perangkat desa, sehingga suatu hari produk-produk desa itu tidak hanya dijual di desanya tapi bisa ke seluruh Indonesia. Beberapa desa yang sudah mendapatkan bantuan adalah BUMDes Megamendung Kabupaten Bogor, kemudian BUMDes Betah Mandiri Desa Tanjung Wangi Subang, serta BUMDes Guha Bau di Desa Kertayasa Pangandaran.
Kali ini kita sudah meluncurkan Shopee Center di beberapa titik dulu. Nah, nanti komitmen kita ini adalah untuk tahap pertama langsung akan kita berikan perangkat 100 unit untuk disebarkan ke seluruh Jawa Barat di desa-desa. Nah, kedepannya akan kita kembangkan juga sampai dengan 5.000 perangkat komputer juga. Nah, apa sih yang Shopee sediakan di Shopee Center ini? Shopee Center ini ada pendampingan untuk pelatihan penjual, ada juga pendampingan untuk belajar bagaimana mengembangkan bisnis, terus juga ada fasilitas mendukung, dan tentunya kita sampai juga ke bantuan perangkatnya nih. Jadi supaya tidak ada barrier lagi, tidak ada lagi halangan untuk supaya UMKM ini bisa masuk ke digital. UMKM menjadi salah satu roda penggerak ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi salah satu upaya untuk memperkuat UMKM yang pada akhirnya dapat menjadi agen pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi. Program ini selaras dengan program Pemprov Jawa Barat yang memiliki tagline tinggal di desa, rezeki kota, dan bisnis mendunia. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat segera bertindak mengatasi isu kebocoran data pribadi. Menurutnya, kebocoran data bukanlah hal biasa dan rawan disalahgunakan. Ada yang tercatut sebagai dalam pendaftaran partai politik, kemudian WA-WA-nya dijadikan penjualan online yang mengganggu dan lain sebagainya. Kemarin ada hacker bikin Biorka itu bikin heboh nasional, mengekspos data pribadi tokoh-tokoh nasional. Jadi ini bukan hal biasa-biasa. Ridwan Kamil juga berharap pemerintah pusat segera melakukan perlindungan data pribadi. Ia juga tak menampik soal kemungkinan data pribadinya turut diretas dan disalahgunakan. Aksi hacker Biorka menyita perhatian publik belakangan ini. Bagaimana tidak, Biorka mengaku telah membocorkan data pribadi sejumlah pejabat publik. Salah satunya data yang diduga milik Presiden Joko Widodo.